suatu saat nanti kita bisa kembali. Sungguh bahagia jika kita bersama, semua akan kembali. Selamat datang di FGD, Fokus Group Discussion Destinasi Pariwisata bersama Bapak Ida Bagus Ngurah Wijaya, ada Prof. Sunarta, Pak Ketut Marjana, Pak Bagus Sudibya, Pak Gede Wirata, Pak Bagus Agung, dan Pak Ida Bagus Raimantra. Bersama saya Gilda, Sabtu 7 Februari 2026, kita membahas tata cara menata destinasi pariwisata dengan menggunakan berbasiskan data. Kita ada teman-teman yang live nih. Selamat datang teman-teman live. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan untuk men-setting atau memberikan milestone kepada apa yang kita bicarakan pada siang hari ini, mohon izin Pak Ngurah. Ini teman-teman kita undang ke sini semua. Bukan tokoh-tokoh ya Pak ya, teman-teman pariwisata ini. Ya, sebenarnya atas inisiatornya Pak Gede Wirata. Pak Gede Wirata. Mantap Pak Gede. Dikoordinasikan Ini oleh sumbangsi kita nih. Pak Ida Bagus Ngurah Di Wijaya. awal tahun ya. Mohon Pak diberikan sedikit rangkuman tentang apa yang akan kita bicarakan pada siang hari ini. Kita sedang live sekarang. Terima kasih Gilda, terima kasih teman-teman kita semua nih. Ya paling senior ini rupanya Pak Budi. Ini umurnya berteman sama saya. Bisa bicara mengenai umur dulu ya. Pengalaman dan lain juga pengalaman dia. Seumuran Pak sebenarnya. Seumuran ya, sama. Kita satu SMA sama-sama dulu. Jadi ya terima kasih sudah sempat datang kembali. Prof, ini datang dari Manado langsung kemari ya. Jadi topik kita kali ini adalah gimana, apa yang harus kita lakukan sekarang mengenai Bali ini dalam bidang pariwisata gitu. Melihat apa yang kejadian terakhir ini yang membuat kita agak shock sedikit ya, mengenai banjir, mengenai sampah, mengenai kritik daripada Pak Presiden gitu ya. Saya rasa kita tidak mencari permasalahan lagi, karena permasalahan itu kita sudah tahu semua ya. Apalagi kalau Presiden sudah tahu. Ya kita memberikan solusi sekarang ya. Apa Kalau kita bicara dunia pariwisata di Bali, kita udah jenuh tentang yang namanya menyampaikan masalah-masalah dan masalah terus. Dan saya izin sama Tugu Saji sebagai anggota DPR yang tentunya DPD yang tentunya banyak pemahaman. Saya izin ini Ketua. Saya ada beberapa catatan yang kira-kira saya nggak paham ini. Apakah ini melanggar tentang aturan atau perundang-undangan atau bagus? Yang jelas apa yang saya lihat sekarang di media sosial dan teman-teman itu ada beberapa hal tentang kepariwisataan Bali yang sangat menjadi perhatian kita. Untuk masalah traffic, saya mulai dari yang namanya memecah permasalahan ini dengan melihat bahwa pemerintah sebenarnya punya kesempatan yang luar biasa untuk mengatur semua ini. Satu, kendaraan yang masuk dari Gilimanuk yang sebenarnya itu adalah lintas Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa sampai Flores, itu dengan ukuran yang luar biasa besarnya diperbolehkan masuk sekarang. Dan ini kadang-kadang masuknya lewat selatan, yang mestinya tuh kalau saya usulkan bisa lewat utara. Jadi Gilimanuk langsung ke utara, Singaraja tembus ke Padang Baik, dan relatif tanjakannya mempermudah untuk ditanganin. Yang kedua, manfaatnya itu akan mempercepat Singaraja itu akan tumbuh secara ekonomi. Yang kedua, yang membuat kredit itu sebenarnya itu adalah adanya kendaraan sewa.
baik sepeda motor maupun mobil. Dan 2G apapun mobil. Ada seorang bule punya motor itu 200 bule. 200 dia punya motor dan disewa-sewakan. Dan yang paling buat kita tanda tanya, dia bisa mampu menyewakan itu per hari dengan harga 300.000. Di antara mereka dengan cara-cara mungkin ya lewat teman ke teman. Sedangkan saudara kita itu nyewakannya 70.000 satu hari. Berarti 4 kali lipat ini. Nah, saran saya seperti yang pertama, kenapa Anda motor dan mobil sewa ini dikasih plat khusus warnanya kuning? Stop di sini live-nya karena setelah ini kita recording Pak, kita rekam sehingga tidak kaku dan kita bisa edit-edit juga. Baik, kita ucapkan thank you, terima kasih kepada teman-teman yang sudah join live dan kita lanjutkan dengan recording dan setelah itu kita akan edit dan rangkum sebagai sebuah podcast, kita akan post di YouTube. Kami silakan Pak Gede Wirata dulu nih kayaknya. Terakhir ini boleh dikatakan sangat mengkhawatirkan. Jadi hotel dan restoran pada 3 bulan sekarang menurun kunjungannya sekitar 35-45%. Terus Jeep Tour yang menjadi suatu ikon benar, nah itu sampai 50-60% menurun. Nah ini sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Kalau ini Kintamani ditinggalkan, yang pernah terjadi sebelumnya, ya di mana beberapa perusahaan akhirnya gulung tikar. Yang ini yang paling menimpa adalah usaha-usaha kecil menengah. Nah, itu yang besar UMKM lah, yang itu eksis, tetap eksis. Nah, ini juga satu hal kaitannya juga sekarang ada nggak suatu studi yang notabene sekarang banyaknya atau tren investasi-investasi yang relatif besar yang masuk ke Kintamani, ya, seberapa jauh terkadang efek yang akan dihasilkan. Nah, satu itu. Nah, kalau ini terjadi case yang tadi yang ditinggalkan, tapi yang akan eksis yang gede-gede saja. Nah, kenapa itu terjadi? Nah, permasalahan yang utama, ya pertama adalah isu pandemi lalat. Itu yang pernah mengatakan bahwa mobil putih itu nggak kelihatan putih lagi, menjadi lalat gitu kan. Nah, ini kenapa terjadi lalat ini? Nggak lepas daripada masalah penanganan sampah. Ya, sampah dan pupuk. Ya, nah sampah ini, ya, kalau boleh saya sedikit mengatakan criticize lah. Kita punya PAD, dipungut retribusi, juga pajak restoran dan hotel. Nah, tapi nggak ada mengalir ke pariwisata. Nah, truk sampah pun nggak ada pengelolaan seperti itu. Jadi bahkan ya, nggak ada. Nah, bahkan sekarang pengusaha harus membayar satu plastik 15.000 satu plastik nih. Ya, karena dipungut oleh Swasta. orang-orang yang melakukan satu kegiatan itu daripada sendiri menangani lebih besar, jadi ada yang mengumpulkan. Nah, itu yang sampah lalat. Masalah kemacetan. Nah, sekarang terjadi semacam overlapping nih antara kendaraan galian C dan pariwisata. Di mana pariwisata itu sangat khawatir dia berada di belakang ini karena udah berapa case terjadi muatan yang Begitu juga minuman kotak, minuman yang namanya botolan. Seyogianya ini mulai dari sekarang itu kita pikirin sampah itu, anggaplah sumber sampah itu dari pasar, dari supermarket, habis dari hotel. Masa hotel bayarnya 150.000? Sedangkan dia punya revenue 1 bulan itu bisa 12 miliar. Ini nggak fair ini gitu loh. Mestinya Pemda Bali ini bisa mengambil ini sebagai salah satu potensi dia gitu. Karena nggak punya emas, nggak punya tambang emas, nggak punya tambang perak, nggak punya. Gitu. Hotel bintang 5 rasanya nggak keberatan kok 1 bulan suruh bayar 200 juta Pak. Ya revenue-nya dia itu bisa sampai yang namanya 8 miliar. Saya boleh sedikit tambahkan lagi. Lihat Pins Club. Pins Club itu 1 bulan tuh 18 miliar loh revenue-nya dia. Dia bayar sampah cuma 400.000 Pak. Tahan di sana dulu Pak Gede Wirata.
Kita ngomongin tadi traffic, terus kemudian sampah. Siap. Kira-kira ada solusi lain nggak yang kita Silakan. bisa suguhkan untuk sampah ini? Monggo, Silakan. silakan. Pak. Pak Udi. Ya, sampah itu kan sudah eksis, ada dan akan terus ada, bahkan mungkin akan terus bertambah. Sekarang kita harus carikan solusi yang konkret saja, Umpamanya kan sekarang pemerintah melakukan kutipan Rp150.000 per kepala wisatawan asing yang datang ke Bali, kali 7 juta itu kurang lebih 1 triliun. Turis levy nih Pak ya. 1,3 Iya. levy. PWA, yes. 1,3 Nah, dia. dan itu antara lain by the law, 1,3 ya? itu undang-undangnya kan juga sudah mengarah kepada untuk Triliun. Masuknya 300 miliar Maksudnya cuma 300 miliar tapi ini Pak. dari 1 triliun. Dari Potensi. ekspektasi 1 Targetnya 1 triliun, masuk Ya. targetnya dengan angka sekian, tapi sebenarnya nyatanya cuma 300 miliar. ya, itu artinya sistemnya belum jalan. Bukan salahnya yang tidak bayar, salahnya yang tidak memungut, kan gitu ya? Ya. So itu ada juga keluhan terus terang saja dari justifikasinya. Kenapa kok saya bayar dia tidak? Yes. Semestinya kan kalau bayar ya bayar semua. Kalau itu sudah diatur oleh undang-undang. Nah memang pada akhirnya kan itu nantinya akan dipakai untuk pengelolaan sampah. Ya. Lebih cepat lebih baik. Terus satu lagi. Apalagi kalau kita mau berbicara waste to energy. Itu kan udah banyak contohnya. Ya Ya. pakailah dana yang sudah terkumpul itu, atau itu bisa juga dicarikan dana tambahan. Kan kita sudah mempunyai potensial income kan dari apa yang dibayar oleh wisatawan itu. Kalau itu dinegosiasikan dengan provider yang bisa menyiapkan mesin untuk mengolah dari sampah ke energi, salah satu persoalan wilayah ya, sangat menarik ya, karena memang itu berkaitan juga kepada struktur. Tapi memang sejarah otonom kita di Indonesia ini berbeda-beda. Tapi kelihatannya mereka sejarahnya itu memang pakai darah juga istilahnya. Ya ada apa dari Jogja juga, itu peperangan Aceh dan juga Papua. Nah, sehingga untuk pemahaman kita di Bali ya mungkin ada daerah lain mungkin kayak Sulawesi. Tapi kalau Sulawesi Selatan Toraja kalau kita bilang itu dia wilayah bukan provinsi, Toraja kabupaten. Mungkin ada sesuatu hal yang memang harus ada satu persepsi pemahaman antara pusat dan daerah juga. Kalau kita lihat juga sekarang sebetulnya PDRB yang ada, PDRB itu sebetulnya itu pembangunan yang memang dengan tingkat pertumbuhan tinggi itu karena kan trennya pasti harus naik terus kan. Itu harus naik. Jadi harus ada satu pemahaman juga di pusat itu seperti tadi. Jadi ada sumber daya material, sumber daya non material. Ternyata setelah saya pikir-pikir kemarin setelah kenapa istilahnya kok tidak ada pembagian apa namanya pembagian devisa ya. Kalau tambang Jelas. dia jual di luar negeri dibayar masuk dibagi. Kalau devisa pariwisata itu langsung ke masyarakat. Iya. Karena jasa. Ya, karena langsung kayak hotel ya masyarakat yang dapat langsung dia dia makan ya. Jadi jadi istilahnya itu Services. ya produk domestik bruto, tenaga kerja terserap, istilah pertumbuhan terserap. Sebenarnya lebih bagus sama Sebenarnya lebih bagus. Dari tambang. Ini pemahaman kita yang agak sedikit kemarin itu agak kurang jelas. Jadi kita harus perjelas. Sebenarnya kita udah harus bersyukur sekali dengan devisa pariwisata ini. Ditambah dengan adanya pendapatan daripada yang datang. Nah, jadi kalau menurut kami, pandangan kami untuk masalah otonomi khusus ini, memang kalau bisa kita lebih sederhanakan dengan pengakuan kebudayaan dari baik itu dari undang-undang, terus dari undang-undang 45, undang-undang perlindungan masyarakat adat dan undang-undang Provinsi Bali. Saya rasa dan teman di DPD dulu yang membantu undang-undang Provinsi Bali kebetulan itu ketua saya, Pak Philip itu orang-orang Papua. Dia udah ngomong, Pak saya ikut di dalam menyusun itu.
di mana DPR sudah stuck yang membantu saya di DPD Komite 1 untuk membuka. Kalau ditelusuri dengan baik ya, itu sebenarnya sudah mini otsus, Pak. Itu setengah dari kami punya yang ada di Papua. Nah sekarang bagaimana memahami dan menindaklanjuti ini, mengimplementasikan, nah begitu dia cerita. Jadi dari saya sendiri, ada yang tahu nggak berapa persen PDRB kita dari pariwisata, Pak? 66%. Popli Gus ya? Saya Popli, saya hampir setiap Paling tahu. hari sama Pak Gu. Tiap hari loh tuh. Jadi kurang lebih saya paham cara bagaimana birokrasi kita berpikir saat ini kurang dan sebagainya. Dulu belum ya? Dulu. Belum. Jadi 66% bayangkan saja our pocket, our money come from the tourism. Di sini saya lihat komitmennya, goodwill dan political will-nya tuh sangat kurang. Ya. Pemerintah dan sebagainya. Kenapa? Pertama, karena Bali ini butuh perlakuan khusus ya. Apapun itu, kalau income-nya lebih dari 20%, kalau kita punya bisnis, dia harus ada goodwill dan political will yang serius, orang yang benar serius mengelola. Pariwisata itu seperti apa? 66% kembali lagi itu our currency kepada government. Ya, di situ harus ada budget yang bagus, harus ada orang yang pintar ngurusin, ya, political will dan itu. Nah sekarang yang paling mendesak itu adalah sekarang ini mari ada DPD, ada DPR, semuanya. Bali ini sebenarnya butuh satu komando, one island, one management. Untuk misalnya Bali menjadi daerah khusus pariwisata. Kita minta ke pemerintah pusat. Masalah perizinan, pendapatan, pengawasan pariwisata ada di gubernur. Itu beres tuh semua. Ya. Tentang izin hotel, penataannya dan sebagainya. Itu kalau semua ada di tingkat 1, saya pastikan dan lah. DPR apa presiden tuh? Ya semuanya pemerintah lah, pemerintah ya, pemerintah dalam hal ini DPR bersama presiden itu penting sekali. Bayangkan gubernur mau manggil masalah danau Pak, danau di Batur ya, yang datang itu seharusnya Bupati Bangli ya, Badinel. yang datang itu sebenarnya Harsekda, tapi yang datang itu PLT Sekretaris Sekda Pak yang datang. Gimana mereka bisa memutus? Gimana nih Pak? Padahal untuk menjaga danau itu biar asri, karena danau itu lagi mau ditata Pak, ya itu tanah siapa sih? 5 tahun lagi danau Batur itu sudah keracunan, itu mats nitrogen, itu nggak bisa diminum lagi. Itu menurut laporan dari UNUD. Sekarang sudah. Jadi ikan banyak yang mati, ya air itu udah nggak. Jadi harus dikembalikan lagi secepat mungkin. Begitu susahnya gubernur untuk merevitalisasi, memanggil pejabatnya susah banget. Ini ada pansus trap Ini sekarang. pulau macam apa ini? Ya, karena otonominya di tingkat 2. Gitu. Semua pelanggaran yang tadi itu semua ada di tingkat desa sampai bupati Pak. Pelanggaran ini. Masalah sampah, ya, gubernur nggak ada anggaran urusan begitu. Sampah itu urusannya wali kota sama bupati yang lebih banyak. Berapa konsep sih sebetulnya, kita bicara di konsep dulu untuk membangun di sebuah daerah atau destinasi yang kita sebut tadi. Dan ya sebenarnya ini sebelum itu nih saya bangga banget nih saya ketemu sama ya ini beliau membangun pariwisata Bali. Ini hadir semua ini Murah, Pak Om Gede ini sama Pak Bagus. Teman-teman ini suatu hal yang saya sangat senang karena beliau ini saya pikir sebelum saya bicara nih representasi yang mungkin akan kita bicarakan. Mungkin kalau beliau ini Bagus Murah sama Bagus ini klasik ya. Jadi caranya untuk memandang pariwisata itu mungkin yang diceritakan Prof tadi istilahnya. Ya, ada culture capital yang melekat sekali di sana.
Kalau Pak Gede ini simbol modernisasi. Pendobrak. Jadi ada satu hal sering saya bicarakan mulai di Jakarta juga. Sebenarnya Indonesia ini sangat kaya sekali. Kenapa kaya? Karena memiliki dua potensi. Indonesia punya sumber daya material dan punya sumber daya non material. Sumber daya material jelas tambang, seperti dibicarakan Pak Gede, kita nggak punya tambang. Sebenarnya kita nggak khawatir kita nggak punya tambang. Sebenarnya sumber daya non material yang intangible asset ini seperti culture capital ini juga sebenarnya sumber daya yang memang menghasilkan dia. Sustain ya. Ini ada bukan hanya Bali lah, kita lihat ada Jogja juga seperti itu. Nah ini satu hal. Jadi kita harus melihat sesuatu itu yang terjadi sekarang ini, apakah kita mengetahui potensi kita itu berada di mana. Sebenarnya ini yang penting kita pahami secara baik. Dan yang selanjutnya, kalau kita sebut dengan modal budaya atau culture capital kita pakai, ya kenapa harus ada kata modal dan kenapa harus ada kata budaya? Sebenarnya kan budaya yang produktif itu disebut dengan modal. Karena ini ada satu hal yang memang diukur dengan secara ekonomi ya. Yang tidak produktif itu yang hal-hal yang sakral jangan dikomersialisasi, kan seperti itu. Itu yang pertama yang harus kita penuhi juga. Di dalam membangun itu, saya rasa perjalanan itu beliau menikmati sekali. Dan beliau berpengalaman sekali di dalam perjalanan pariwisata pada zaman-zaman itu. Tapi beliau berhidup berdampingan berdua antara pemikiran modernisasi dan pemikiran klasik yang ada. Itu berjalan, saya lihat, secara baik. Berarti memiliki satu pengalaman yang baik sekali. Dan belum mungkin berbicara pada waktu itu, enough is enough, yang Prof kata-kata. Karena memang belum over. Kita punya luas Bali berapa kilometer persegi sih istilahnya di datarannya berapa? 5.650. 5.900 kilometer persegi. Jalan berapa kilometer perseginya? Jalan kita berapa? Ini kan harus kita hitung semua ya. Ini kan capacity, sumber daya semua. Terus lahan produktif berapa? Dan kita sekarang dihadapi antara regeneratif dan sustainability. Undang-undang baru ya Prof. Dihadapi dengan hal seperti itu. Nah kita lihat di Republik ini pun pada kami mendapatkan suatu pengarahan pun juga berbicara tentang masalah efektivitas di dalam pembangunan ekonomi. Ya mereka menyebut di sini the law of diminishing marginal return. Apabila satu sumber daya ditambah dan tidak menambah sumber daya yang lain, ini akan menyebabkan marginal yang turun. Contoh umpama, oke, croissant ini cukup diproduksi 2 orang, tapi ditambah lagi 3 orang, marginalnya kan jelas akan mengurangi. Kapasitas Bali ya mungkin cukup untuk sekitar 7 juta umpama ini ya, 7 juta wisatawan dengan luas jalan sekian ya, artinya sudah dipetakan lah. Tapi masuk umpama 10 juta jelas. Dan parsial lagi, ini kan di selatan aja kan ya. Sehingga apa yang dikatakan oleh Prof tadi itu bukannya hal yang bersifat mitos, tapi itu yang reality yang terjadi kita sekarang. Sehingga ini akan timbul tentang permasalahan. Pengalaman saya sebagai wali kota memang cukup sulit untuk memahami mengelola sampah. Karena sekarang dan antara yang sekarang ya. Karena ada satu peraturan dari Kementerian Kementerian Lingkungan Hidup ya. Dulu kan kita kan menggunakan sanitary landfill ya, artinya menumpuk semua ini ya. Itu dari zaman dulu sekali, pada waktu itu sudah zaman Pak Dewa Brata jadi gubernur. Jadi kita mencari gasnya, mesinnya itu didatangkan dari New Zealand, itu dari mana itu ya? Dari Inggris ya, tapi nggak berhasil juga untuk Indonesia. Saya saksi waktu itu. Ya, akhirnya kita mengolah sampah dengan apa yang kita bisa. Terus akhirnya pakai insinerator harus dengan standar emisi yang ditentukan. Itu sulitnya sangat luar biasa. Nah akhirnya memang konsistensi di dalam mengolah sampah itu harus jelas. Bagaimana kita memilah dan mengolah di tingkat desa atau kelurahan itu sebenarnya sudah berlanjut. Jadi nggak boleh berhenti. Jadi sustainability dalam pengolahan sampah ini jangan jadi pemimpin
ganti sistem ini yang sangat sulit karena negara-negara maju itu 15 tahun sampai 20 tahun mereka baru bisa untuk mengolah sampah sedemikian rupa. Nah ini mungkin kalau sampah mungkin itu ada hal seperti itu. Tapi yang paling penting bagi kami pembicaraan tadi ya saya sangat setuju sekali ya. Mungkin ini sebagai pola pemikiran kita aja. Pertama kita harus paham istilahnya, harus yang kita sepakati apa sebenarnya menjadi potensi pariwisata kita. Ini harus bicara dari pengalaman dulu. Dan apa yang terjadi sekarang dan apa yang diharapkan untuk terjadi yang akan datang. Kayaknya kalau ngomongin pariwisata kita lempar ke Pak Gus Agung Nah, ini. silakan. Selaku pimpinan dari Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, Bali GIPI. Tourism GIPI. Board (GIPI). So, Bali Usubon. please Pak. Oke, terima kasih Pak Gilda. Jadi sebelumnya saya bagiin buku ini. Sebenarnya Nah, Pak gini, Dut Mardan. saya tadi dengan topik awal bahwa membenahi destinasi. Ya. Ya. 2 menit aja ya Pak. Ya, oke. Saya melihat bahwa tadi Gus Agung mengatakan bahwa one island one management. Yes. Jadi secara fakta linkage nih antara kabupaten-kabupaten itu akan makin besar, apalagi Ya. provinsi. Nah, sekarang in fact ya hanya terjadi ketimpangan infrastruktur pariwisata. Ya, apalagi regulasinya, apalagi ininya masing-masing seperti tadi katakan otonomi daerah yang dipegang kabupaten itu menimbulkan ego sektoral itu sangat tinggi sekali. Nah, ya kalau tidak ada koordinasi, kalau tidak ada suatu kebersamaan dalam memecahkan masalah-masalah yang ada sekarang ini, ya maka terus saja mungkin menjadi bulan-bulanan masalah sampah, ya masalah kemacetan, dan sebagainya gitu ya. Jadi hendaknya dalam konteks ini koordinasi itu menjadi satu hal yang sangat penting. Iya. Terima kasih. Mungkin sedikit ya, tadi ya menarik juga kalau emang kita bisa untuk apa? jadi bupati wali kota nggak usah dipilih sama langsung DPR silakan. Bali itu kan kecil ya. Kita perlu data-data tersebut. Ya. Dan berapa mereka spending di Bali, apa yang mereka kerjakan di Bali, itu perlu kita dapat itu semuanya ya. Saya rasa Pak Gubernur bisa melakukan hal itu. Dulu boleh. Mencari data-data ini bukan hanya di airport aja. Ya, bukan di airport aja. Di Gilimanuk, di pelabuhan, kita perlukan itu. Politik. Dulu ada KIPEM, udah nggak boleh lagi. Iya nggak boleh. Kenapa Da- nggak boleh itu? Kenapa? Dianggap rasis. Nah, data ini bukan Rasis. kenapa. Caranya? Kalau Indonesia gimana caranya? Setiap masuk, enggak kenapa, boleh masuk. Sebelum dia masuk, dia harus masuk yang ngapain di ke Bali. Sulit juga bilang. Ya, Agak Harus sulit. harus KIPEM. Itu KIPEM satu-satunya. KIPEM desanya. KIPEM nggak boleh lagi, itu masalah. Dulu KIPEM ada, aman, terdata. Kemana tahu ini? nah, ya kita harus tahu orang apa sih yang ke Bali ini kebanyakan gitu loh ya. Jadi kita bisa tahu track record mereka orang yang datang ke Bali, maksud dan tujuan orang yang datang ke Bali itu bukan orang melarang datang ke Bali, bukan melarang mereka datang ke Bali. Jadi penilaiannya mereka itu rasis katanya ini. Karena apa? NKRI. Orang-orang lokalnya, orang-orang Indonesia. Orang Indonesia juga. Ini maksudnya tuh, ya, khusus untuk orang Indonesia nih. ya semua bukan Indonesia, semua orang masuk ke Bali, baik turis maupun orang lokal ya. Kalau turis kan bisa. Ya. Kalau nasional rata-rata bisa karena lewat udara. Kalau yang KIPEM itu hilang sama sekali. Kita nggak tahu berapa orang dari Sumbawa yang tinggal di Sanur sekarang. Kita nggak tahu. Kalau dulu kita tahu. Makanya kita harus tahu itu. Iya. Melapor. Iya. Turis Sekarang juga udah nggak boleh. nggak ada seperti itu. Sekarang kemana aja boleh. Kalau mau pindah, kalau dipersulit di bawah kantor catatan sipil udah bisa jadi. Bebas sekarang. Bukan untuk tinggal ya. Enggak, bukan Visiting tinggal. aja, visiting Nah, aja. justru kebijakan ini sebenarnya memang menyebabkan terjadinya density ya, ada tingkat kepadatan sebuah kota yang memang memiliki tingkat produktivitas tinggi, pertumbuhan ekonomi tinggi terganggu. Contohnya udah seperti Bali, Jogja itu udah Jakarta itu Jakarta. kota-kota besar udah pasti karena masih diserang. Dan sampai sekarang ini memang belum bisa ada satu solusi yang pasti. Ya betul, itu alasannya memang banyak NKRI dan segala macam ya. Tapi pemerataan juga nggak terjadi, masalahnya itu sekarang nasional. Sehingga ini mengganggu, sebenarnya urban ini kan banyak membuat perubahan yang besar. Dan kita pun pasti berusaha, pikiran kita pasti efisiensi, efektif, cari tenaga yang lebih murah. Nah kan begitu sebenarnya. Nah ini. Jadi kalau menurut Tiang ya, ini satu hal ya mungkin ya. Kalau kita sepakat memang yang menjadi pemacu kita di dalam potensi kemajuan daerah kita adalah culture capital, dalam artian bukan nggak dikawinkan dengan masalah ekonomi ya.
Nah, di sini sebenarnya culture capital itu bisa menjadi satu kompetensi yang memang sampai supir taksi pun juga harus punya kompetensi yang jelas tentang masalah culture capital. Terus Thank kedua, you. Political will, ini terkait buku ini, saya optimis sekali. Ya, Bali ini punya brand yang sangat kuat. Silakan dibaca. Dibawa ke DPR ini, Gus. Nanti Om, ini buku baru jadi 2 hari yang lalu Om. Ini jangan disebarin dulu ya. Ini nanti karena Pak Wapres mau datang, saya mau kasih buku ini juga, Wali Kapolda dan lain sebagainya. Ini lengkap ini buku ini. Setiap 3 bulan kita akan keluarin. Buat Kapoldanya apa, buat gubernurnya apa, buat bupatinya apa. 87% orang masih merekomendasikan Bali. Bali ini hanya butuh peningkatan kualitas pelayanan. That's it. Itu aja. Apa itu? Ya ini ada kemacetan lah. Saya lihat ya ada dan lain sebagainya. Tax tourism yang kurang transparan juga ada. Sebenarnya itu tugas saya. Kita lagi masih proses ya. Kenapa tax tourism itu belum maksimal? Harus lagi berubah perda, mohon sabar sebentar, mungkin 2027 baru bagus jadinya. Itu harus dimasukin ke pos khusus, harus tangan DPR dan penggunaannya semua. Nanti kita info di sana 2027. Sekarang gimana, Gus? 2026 karena kadis yang dulu nggak Kadis serius. apa nih? Kadis apa nih? Pariwisata. Dia dulu nggak ngomong sama kita. Sekarang saya info karena saya sebagai Pokri sekarang. 2027 saya pastikan dana PWA terpakai bagus. Terima kasih. Santai. Thank Mantap, you. ya. Input lagi, mohon maaf kita punya 2 menit lagi. Sini, beliau. Final round. Monggo kalau ada mau Saya tadi sampaikan, di Indonesia ini ada pemerintah mengeluarkan yang namanya peraturan bahwa penerbangan itu mempunyai ambang batas harga di atas. Nah sekarang mestinya kita kan di Bali ini gitu harus punya juga ambang harga di bawah. Kalau pesawat di atas, kalau di bawah, kalau di Bali ini pariwisata di bawah. Contoh, kalau sekarang ini ada harga bintang 5 harganya 1,5 juta, yang di bintang 4 itu udah kececeran itu. Ya. Bintang 4, bintang 2, ada villa bagus yang setengah mati harganya Rp75.000. Bagaimana dia bisa hidup ini? Ya kan? Kalau saya pingin sekali awal daripada pertemuan ini kita bawa ke DPR. Kalau kita di sini kan berdebat kita akhirnya ini beliau ini sumbang pemikiran yang luar biasa bagusnya. Tapi kalau didengar sama yang namanya 50 orang DPR itu ya. Tapi saya didengar sama Brigadier udah seneng saya. Wes, ada gubernur, ada Pemda di sana lengkap gitu. Ini kira-kira ada yang kira-kira bagaimana itu yang bisa diambil sebagai perda. Ya kita harus mengedukasi itu. Bukan mengedukasi salah kan Andi? Enggak apa-apa. Oh, gitu Kita ya? mengedukasi DPR. seseorang yang tidak mengerti, dibuat paham. Sehingga nanti kalau mereka membuat aturan itu berdasarkan sesuatu yang konkret gitu loh. Bukan politikalnya aja, tetapi konkret bahwasanya itu dibutuhkan. Sekarang kan begini, Bali itu harus dihitung secara carrying capacity. Berapa carrying capacity pulau ini? Untuk Ya, mempertahankan seperti awal daripada pembicaranya Prof. ya, untuk mempertahankan sustainability kan gitu ya, carrying capacity-nya berapa, sehingga nanti akan muncul kira-kira berapa kemampuan kita masih bisa menyerap. Nah kalau kita mau meningkatkan tentu infrastruktur, superstructure harus ditingkatkan dulu, baru kita bisa. Dan untuk idealnya berapa tingkat occupancy rate hotel yang favorable, yang ideal untuk dia bisa survive dan meningkatkan kualitasnya. So kalau tidak demikian akan ada perang tarif. Jelas sudah itu. Yang jelas ya. Kalau gitu. terima kasih, kita jumpa lagi dalam podcast berikutnya. Ya. Salam, thank you. Bye. Oke, duduk.